Untuk bisa disebut seseorang mengalami husnul khatimah, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Namun setelah orang itu meninggal dunia, terkadang Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan yang ada pada dirinya. Ketika Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan itu, apa yang nampak itulah hukum yang berlaku di dunia. Sehingga kita memberikan penilaian, si A orang baik, si A husnul khatimah, si B husnul khatimah, sesuai dengan tanda yang nampak. Kalau tidak ada tanda yang nampak seperti ini, maka seseorang tidak bisa memberikan jaminan kepastian. Sebab tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Misalnya ada orang yang mati, tapi tidak ada satupun tanda yang kita kenal berkaitan dengan husnul khatimah. Saat meninggal kita tidak tahu apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Saat meninggal kita tidak tahu dia lagi ngapain. Kemudian kita nggak menjumpai adanya keringat di jidat, mungkin sudah kering atau bagaimana, karena mungkin jenazahnya baru dijumpai selisih beberapa waktu. Apakah orang ini husnul khatimah atau bagaimana? Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga hukum di dunia berlaku sesuai dengan apa yang kita saksikan, baik yang kita lihat atau yang kita dengar. Selanjutnya tentang tanda-tanda husnul khatimah, di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan tanda husnul khatimah. Pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu bagi orang yang mentalkin mayit, dia mentalkin di posisi mayit itu masih bisa diajak berkomunikasi. Karena kalau si calon mayit ini nggak bisa diajak komunikasi, dia nggak mungkin bisa ditalkin. Ada sebagian orang misalnya sudah dalam posisi koma, tapi dokter belum menyatakan mati, ya entah mungkin dia pingsan atau apa, nggak bisa diajak komunikasi. Dalam posisi ini dia tidak bisa ditalkin. Taib. Selanjutnya, yang kedua adalah adanya keringat yang ada di dahi, yang ada di jidat, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, mautul mu'min al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin mati dan ada keringat di jidat. Hadis ini disebutkan oleh Buraidah Ibnul Hasib, dan ada cerita tentang bagaimana Buraidah menyampaikan hadis ini. Buraidah pernah datang ke Khurasan untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ketika sampai di rumah saudaranya di Khurasan yang sedang sakit, ternyata saudaranya dalam keadaan sakaratul maut. Dan begitu dilihat oleh Buraidah, tampak keringat di kening saudaranya. Ada keringat di keningnya. Buraidah langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau mengutip hadis Nabi SAW, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin disebut mukmin berarti mukmin yang ideal, dia mati dan ada keringat di keningnya. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah mereka yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Apabila seorang mukmin itu mati di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur itu apa? Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan malaikat.